Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragih. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Namun ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat dimensi waktu yang indah yang Kau hadirkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Begini firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, puji Tuhan kalau kita masih bisa bertemu walaupun secara online. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang atau pribadi yang diberkati Tuhan dan merasa sukacita hingga saat ini meski virus corona ini belum juga berlalu gitu ya. Tapi kita teramat percaya bahwa teramat indah karya Tuhan, rangkaiannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Ya. Itu menjadi iman kita yang tidak terbantahkan di tengah-tengah situasi apapun yang melanda kehidupan kita. Ya, saya juga masih mengalami isolasi mandiri dan ya kemarin jemaat kita bilang, "Pak Pendeta, tolong khotbahnya agak mendekat dikit dan tolong yang di dagu itu agak dibersihkan biar jangan terlalu kelihatan kurus banget." Sepertinya begitu menderita sekali karena COVID ini. Pak Pendeta harus membangun juga menjadi saksi bahwa kita bisa melewati COVID-19 ini. Dan akhirnya saya bersyukur dan ya meskipun tidak begitu ganteng, tapi ya cukuplah gitu. Loh, kita ini mau bahas apa ya? Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu hanya intermezzo saja. Tapi apa yang mau dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini adalah hal yang luar biasa ketika dikatakan manusia, ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ini menarik sekali. Semuanya lengkap,
semuanya ada. Tapi firman Tuhan menyatakan manusia itu Adam tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Mari kita catat itu. Bahwa Tuhan mau menyatakan sejak awal perempuan diciptakan itu adalah sebagai penolong yang sepadan. Bukan sepadan nama bus dulu yang kita kenal di tanah Simalungun ya. Bukan itu. Tapi dipakai kata sepadan. Bukan berbicara penolong yang pas, bukan berbicara penolong yang cocok, tapi penolong yang sepadan. Kekuatan kata sepadan itu menjadi hal yang luar biasa yang dipakai oleh firman Tuhan pada saat ini. Artinya apa? Di sana terlihat nyata substansi kehadiran perempuan itu adalah yang sepadan, yang sama, yang equal, yang setara dengan laki-laki itu sendiri, dengan manusia itu, Adam itu sendiri. Walaupun firman Tuhan menyatakan bahwa ia diambil dari tulang rusuk Adam dan dia dijadikan dari laki-laki. Itu mau menyatakan bahwa ada kesetaraan dan tidak ada bedanya antara laki dan perempuan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kalaupun perempuan diambil dari tulang rusuk Adam, ingin menyatakan bahwa kita tidak terpisahkan antara laki dan perempuan. Kita adalah sama, laki dan perempuan. Makanya Bapak Inam, kalau anaknya perempuan semua, jangan langsung gontok-gontokan, jangan langsung merbadai ya. Karena laki dan perempuan itu sama saja. Kalau ada pun anaknya mau menikah lalu diberkati oleh pendeta perempuan, jangan marungut-ungut ya, seakan-akan tidak sah. Enggak lah, sama itu. Mau pendeta perempuan, mau pendeta laki-laki, sama itu. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan itu hal yang luar biasa dijadikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin Tuhan sudah melihat bahwa ya pasti nanti ada yang marungut-ungut. Kenapa perempuan, kenapa laki-laki? Atau sampai saat ini masih juga orang ada yang mencoba untuk membohongi kodratnya, mencoba untuk membantah tentang hadirnya. Jadi kalau ada laki-laki yang pengen berubah jadi perempuan atau laki-laki agak gimana gitu ya, nah gitu. Mungkin dia tidak memahami akan kehadiran firman Tuhan bahwa perempuan itu diciptakan dari laki-laki dan laki-laki itu bersumber dari Tuhan, dan kita diciptakan laki dan perempuan, tidak ada mix. Sekali lagi catatan yang pertama, bahwa kita diciptakan setara. Kita diciptakan, hadirmu itu bersumber dari inisiatif, itu bersumber dari keinginan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi tidak ada faktor kebetulan lahir ke muka bumi ini. Semua diciptakan dan hasil karya yang terindah dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka diciptakanlah perempuan itu menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki itu. Dan hal yang luar biasa yang kedua yang bisa kita lihat adalah kekuasaan yang Tuhan beri kepada ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang di hutan. Itu kuasa yang luar biasa. Artinya apa? Firman Tuhan mau memesankan siapa pemberi nama, maka dialah. Teologi Perjanjian Lama juga mengadop itu. Perjanjian Baru juga, makanya sering aku kenal bapakmu siapa, aku kenal orang tuamu siapa gitu ya. Mau menyatakan bahwa dialah yang berkuasa kepada yang diberinya nama. Itu menjadi wewenang, itu menjadi kuasa tanda petik, tugas dan tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Bahwa manusialah yang berkuasa, manusialah yang lebih daripada ciptaan yang lainnya. Makanya saudara-saudaraku di dalam kasih Kristus, mari kita memahami wewenang dan tanggung jawab dan kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang tentunya bukan berarti wewenang itu, kuasa itu untuk menindas, untuk membuat semena-mena, bahkan tidak ada lagi rasa sesuatu yang untuk mengasihi ciptaan lainnya. Enggak. Kita semua adalah sama. Bahkan hewan lain, ternak lain
kita juga adalah sama. Sama dalam arti apa? Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kita hak, Tuhan memberikan kuasa bagi kita untuk menguasainya. Dan jangan sampai ternak atau hewan lainnya yang menguasai kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu ungkapan itu menjadi kekuatan yang luar biasa ketika Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Lalu kalimat yang selanjutnya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini hati-hati lah ini ya. Siapa yang agak-agak hainangon, siapa yang agak dikit-dikit mamaku, yang dikit-dikit mamaku, ini hati-hati lah ini ya. Kenapa? Karena firman Tuhan menyapa itu. Dan itu penting sekali untuk dituliskan. Bahkan bukan hanya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru juga nats ini dikutip. Bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya apa? Tuhan mau katakan bahwa laki-laki yang sesungguhnya tidak selalu berada di dalam kehidupan bersama dengan orang tuanya. Tidak selalu berada di bawah naungan orang tuanya. Tapi juga bukan mau mengatakan harus memutuskan hubungan dari orang tuanya. Enggak. Tapi ada keluarga intinya yang berikutnya. Anak-anak yang sudah menikah, pemuda yang sudah menikah, keluarga intimu adalah pasanganmu, adalah istrimu. Makanya sekali lagi, jangan selalu hanya lengket, ngelendot sama papa mamanya ya. Bagaimanapun sayangmu kepada orang tuamu, bagaimanapun kedekatanmu sama mama dan papamu, tapi ingatlah, laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya, serta bersatu dengan istrinya. Aku gak mau mensurvei bagaimana nilai kebahagiaan orang-orang yang tinggal di rumah kontrakan, pasangan yang tinggal di rumah kontrakan dibanding dengan orang-orang yang tinggal di pondok indah mertua. Mari jawab sendiri dengan hatinya. Atau ada yang lagi mengalami itu saat ini? Ya, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan pasti terbukti. Orang yang meninggalkan orang tuanya dan tidak hanya berada di dalam payung orang tuanya, pasti jauh lebih berbahagia. Baik itu secara fisik dan juga secara psikis. Dan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Makanya tinggal di rumah gubuk pun gak apa-apa ya. Tinggal di rumah kontrakan pun gak apa-apa ya. Akan tinggal di rumah yang dekat kemana-mana, itu pasti lebih mengasihkan. Dekat ke kamar tidur, dekat ke ruang tamu, dekat ke kamar mandi, dekat ke dapur, ya pokoknya dekat kemana-mana. Itu jauh lebih berbahagia dibanding tinggal di pondok indah mertua. Mari renungkan itu. Lalu firman Tuhan semakin menguatkan lagi bahwa ayat yang ke-25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa? Karena kesetaraan tadi. Karena kesatuan tadi antara laki dan perempuan itu. Yang kedua, sebab mereka adalah pasangan. Sebab mereka adalah suami istri. Sebab mereka adalah yang sepadan. Tuhan ciptakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan bahkan walau akhirnya kita memahami ketika mereka jatuh ke dalam dosa, akhirnya manusia itu menyadari bahwa mereka sudah berdosa, sehingga mereka menutup auratnya. Tapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, keterlanjangan yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, mereka tidak malu, sebab mereka adalah satu. Sebab mereka adalah bagian karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pasangan
yang diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan, hiduplah di dalam apa yang Tuhan katakan. Seperti tema kita, bahwa kita diciptakan sama. Di hadapan Tuhan kita setara. Bahasa Simalungun makatahon, dosdo ilobeni naibata. Makanya jangan beda-bedakan. Carilah apa yang menyatukan kita. Carilah apa yang membuat kita sama di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan memberi kuasa untuk ternak yang lain, untuk ciptaan yang lain, sebagaimana Tuhan juga memberikan kehidupan yang luar biasa sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Maka sekali lagi, jangan beda-bedakan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Sungguh luar biasa karya-Mu Tuhan. Engkau menciptakan laki dan perempuan bukan berarti untuk saling mengatasi, bukan berarti untuk saling menindas, tapi ada kesetaraan. Ada kata sepadan yang luar biasa Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Diambil dari tulang rusuk, sama dan berasal, bersumber dari karya Tuhan semata. Itu adalah inisiatif-Mu Tuhan. Itu adalah ide-Mu. Itu adalah prerogatif Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk memahami bahwa memang kami setara. Sehingga kami memandang perempuan itu, kami memandang orang di luar kami, sama seperti Tuhan memandang kami. Sebagaimana Tuhan memandang umat manusia dan ciptaan lainnya. Biarlah kami juga, manusia ciptaan Tuhan, memandangnya dengan sudut pandang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa hadir dalam kehidupan kami. Kalau pada saat ini ada yang merasakan ketertindasan oleh gender, jenis kelamin, mari Tuhan, Engkau menjadi kekuatan bagi setiap mereka. Sehingga iman, percaya yang begitu luar biasa yang bersumber dari Engkau bagi sorga, pada sorga itu. Sorga itu Tuhan ciptakan untuk kami semua dan tidak membeda-bedakan laki dan perempuan. Itu karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu, biarlah iman kami hanya tertuju kepada kuasa kasih-Mu. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, menyahkan virus corona ini. Amin.